Selamat datang di Tech Fellow Room. Perkenalkan dulu, kami berdua dari Tech Fellow. Nama saya Eko Rido Dinarto, bisa dipanggil Rido atau di sini sih biasanya dipanggil Eko sih. Jabatannya sebagai Tech Fellow. Kemudian ada rekan saya di sini. Ya, saya Dihan Laksana Aji Anggana. Ya, saya dipanggil Dihan. Di sini saya sama seperti Mas Eko sebagai Tech Fellow juga di sini. Oke. Kita akan membahas mengenai ini ya, daily activity IP. Kalau di dalam rundown IP kita kan salah satunya ada rundown acara ketika pagi itu dari jam 8 sampai jam 10. Itu kan ada beberapa daily activity yang wajib untuk dilakukan anak IP. Nah itu ada fast finger, terus ada Stack Overflow, terus apa lagi Mas Eko? Selain dua itu ada mengerjakan soal di HackerRank dan untuk pelatihan bahasa Inggris ya di Duolingo. Oke. Jadi Mas Eko sempat nyebut apa aja tadi, ada HackerRank ya. sama HackerRank sama Duolingo. Nah itu kenapa sih kok anak IP itu perlu untuk mengerjakan HackerRank gitu? Oh, ya. Pertama HackerRank sendiri. HackerRank itu adalah sebuah website di mana di situ ada beberapa challenge tentang programming ya, tentang coding. Kenapa itu perlu? Ya kalau mau jadi programmer ya harus bisa coding gitu kan. Di dalam HackerRank itu banyak sekali challenge coding yang itu di dalam real world atau dunia industri pasti kepake banget sih itu. Tentang logic, tentang penggunaan struktur data, tentang di situ juga ada SQL ya. SQL itu cara untuk query data dari database, di situ juga ada. Selain itu di HackerRank juga ada interview preparation. Itu biasanya soal-soal yang sering keluar ketika interview pekerjaan seorang programmer atau software developer. Gitu. Oke. Terus kalau apa ya, hubungan langsung dengan atau benefit apa sih yang bisa kita seorang programmer itu dapatkan kalau misalkan mereka tuh rajin itu untuk nge-solve challenge yang ada di Stack Overflow yang di HackerRank itu. Di HackerRank ya. Yang pasti lebih mudah ya nantinya. Soalnya kalau kita terbiasa di HackerRank kan soal-soalnya di situ itu biasanya diambil dari real world problem yang ada di dunia industri. Jadi kalau terbiasa untuk mengerjakan HackerRank, nanti untuk mengerjakan task di real world atau industri itu jadi lebih mudah lah seperti itu. Oke. Di situ isinya tes logic gitu kan Mas? Ya, tes logic, terus ada tes SQL gitu, Mas, query gitu. Untuk SQL kan penting ya untuk seorang backend programmer ya. Oke. Ya, berarti ngelatih ya, intinya ngelatih logic mereka lah ya. Logic ya. Supaya ya bisa membuat logic atau algoritma yang baik dan efisien lah ya. Ya, betul sekali. Oke, itu tadi HackerRank. Terus satunya lagi apa Mas tadi? Tadi saya menyebut tentang Duolingo. Kenapa ya, itu Duolingo penting? Ya, kenapa penting? Karena programming itu kan global ya, bukan hanya di Indonesia saja. Itu secara global programming itu jadi sangat perlu karena bahasa pemrograman itu sintaksnya memang kebanyakan juga menggunakan bahasa Inggris kan Mas. Jadi kayak misalkan if itu kan itu bukan ditulis jika kan, itu if kan. Jadi for juga untuk gitu. Bukan untuk kan, tapi dia for. Bahasa Inggrisnya di situ sih. Itu juga berguna untuk misalkan paling sering kan programmer berhadapan dengan error ya Mas ya. Dengan error itu udah sahabat karib lah programmer itu. Jadi kalau mau nge-search di Google ya, kalau mau Google itu sebisa mungkin pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia ada jawabannya tapi resource-nya terbatas mungkin. Jadi kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Dokumentasi library yang kita pakai itu
kebanyakan atau bahkan semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi pemahaman tentang bahasa Inggris kita tuh sangat penting sih Mas. Jadi makanya perlu ada Duolingo ini. Oke, selain itu mungkin ini ya Mas, dengan seorang programmer itu bisa fluent dalam berbahasa Inggris itu bisa meningkatkan potensi mereka itu untuk bisa tembus ke level internasional. Ya betul. Ya. Jadi misalkan ada 2 tawaran pekerjaan gitu Mas ya. Yang satunya di Indo, terus satunya di luar negeri gitu. Mungkin kerjaannya sama, tapi karena dia bisa berbahasa Inggris terus lulus di luar negeri, mungkin gajinya bisa lebih banyak gitu kan. Hanya karena bermodal bahasa Inggris itu. Ya, chance dia untuk bisa bekerja itu lebih luas lah. Yes. Nah, betul. Lebih luas kesempatan untuk dia bisa dapat pekerjaan seperti itu. Iya. Oke. Ya itu tentang HackerRank dan Duolingo. Ada sisanya lagi, ada 2 tadi Mas sebutkan soal fast finger ya, kecepatan mengetik dan fast finger. Stack Overflow. Itu gimana sih Mas? Dimulai dari fast finger mungkin. Iya, dari fast finger dulu ya. Jadi mungkin kayak terdengar sepele ya, melatih kecepatan dalam mengetik gitu, tapi secara tidak kita sadari bahwa kalau misalkan kita ngetik masih lama terus masih kayak sering typo, itu bakalan mempengaruhi kita atau kecepatan kita dalam produktivitas kita. Terlebih-lebih kita ini kan programmer ya, pasti ngetik di keyboard gitu. Nah kalau misalkan kita ngetiknya masih lama dan masih sering typo, nah jelas itu akan mengganggu produktivitas kita. Selain error juga Mas kalau typo. Iya, kalau typo itu kan berarti bakalan istilahnya ya, kamu bakalan sering berhenti untuk karena menemui error karena kesalahan di codingmu gitu loh, yang harusnya mungkin bisa lanjut kerjakan fitur lain, tapi karena terlalu sering banyak typo yang dilakukan, jadi harus berhenti di situ terus ngefix typonya dulu. Sama ya kecepatan ngetik itu ya tidak disadari juga ya penting juga sebenarnya. Kamu cepat ngetiknya, kamu cepat ngodingnya, itu nulis sintaknya gitu kan, ya otomatis tasmu juga semakin cepat selesainya gitu. Bisa lanjutkan ke tas yang lain juga. Gak cuma cepat ya, tapi juga tepat juga. Itu sih. Tentang fast finger ya. Yang terakhir tentang Stack Overflow. Nah itu gimana Mas? Stack Overflow itu? Ya, Stack Overflow itu kan sebenarnya suatu forum ya, forum di internet gitu, forum untuk para programmer itu saling melayangkan pertanyaan, dan di situ nanti akan ada orang-orang yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan di situ. Kenapa Stack Overflow ini masuk ke dalam daily activity? Karena kita pikir bahwa itu memang penting sebagai sarana untuk programmer itu untuk menjawab pertanyaan atau melayangkan pertanyaan yang berkualitas gitu. Jadi bisa bertanya, bisa juga menjawab, dan ketika melayangkan pertanyaan ini juga sebenarnya kita nggak bisa kayak sembarang bertanya gitu. Kita harus menunjukkan effort dulu sebelum kita melayangkan pertanyaan di Stack Overflow. Kan kelihatan ya pertanyaan yang lack of effort sama pertanyaan yang memang si orang ini tuh udah melakukan sesuatu tapi ya masih stuck gitu. Terus akhirnya ya dia meminta bantuan atau bertanya di Stack Overflow. Nah itu kan akan kelihatan karena nanti karena ada sistem up and down vote gitu loh. Di Stack Overflow kan gitu. Jadi kalau misalkan komunitas Stack Overflow itu menilai kalau pertanyaan kita ini pertanyaan yang malas gitu, ya besar kemungkinan nanti bakalan bisa kena down vote gitu.
Tapi sebaliknya kalau memang pertanyaannya itu berkualitas dan memang kita sudah menunjukkan effort untuk mencari tahu jawabannya, tapi ternyata memang masih stuck, itu kan kelihatan, dan biasanya nanti juga akan dapat upvote dari komunitas Stack Overflow gitu. Jadi dari pertanyaan itu programmer bisa melatih effort sebelum bertanya. Jadi nggak gampang tanya lah istilahnya. Ya tanya boleh, cuman ya harus yang istilahnya berbobot gitu loh. Nah itu Stack Overflow ya bisa sebagai sarana untuk melatih itu. Terus di Stack Overflow selain bisa untuk bertanya, bisa juga untuk menjawab pertanyaan. Jadi di Stack Overflow ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan kita bisa menjawab, dan jawaban kita ini juga ada nilainya. Iya, kita bisa dapat upvote dan downvote juga dari kita menjawab pertanyaan di situ. Dan tentu aja nggak sembarangan juga dalam menjawab pertanyaan. Kita nggak boleh ngasal, dan nggak boleh juga kayak ngambil jawaban dari orang lain gitu misalnya. Karena kalau misalkan sampai ada yang notice tentang hal itu, nanti bisa kena downvote, bisa kena penalti juga kan di situ. Jadi dengan menjawab pertanyaan dengan baik dan dengan baik dan tepat itu ya secara tidak langsung melatih cara berpikir programmer, bagaimana mereka ini bisa menyelesaikan masalah atau problemnya orang lain gitu. Karena salah satu cara atau media kita belajar kan dengan problem solving gitu. Ya mungkin dengan problem yang sudah kita hadapi ini ya mungkin cukup banyak, cuman kita bisa expand itu kesempatan kita untuk eksplor lebih jauh itu dengan mencoba untuk membantu problem solving masalahnya orang lain gitu. Itu sih kesimpulannya dari rangkaian daily activity yang kita yang sudah kita lakukan ya, mulai dari typing fast, terus Stack Overflow, ada HackerRank, kemudian ada Duolingo. Itu ya diharapkan bisa untuk meningkatkan hard skill dan soft skill. Ya, hard skill dan soft skill dari programmer itu sendiri. Dimulai dari mahir berbahasa Inggris, terus bisa ngetik dengan cepat, terus bisa problem solving dan membuat pertanyaan yang bagus gitu. Kemudian apa lagi? Ya sih, cukup sih. Sebenarnya masih banyak yang di luar daily activity itu. Yeah. Itu cuma 4, tapi aktivitas IP itu bisa lebih dari itu. Ada lecture, ada DSM, ada masih banyak lagi lah. So kalau penasaran bisa join aja ke IP, itu setiap bulannya kita buka. Ya join aja. Oke. Terima kasih teman-teman ya, udah mau nonton itu. Udah mau nontonin YouTube Refactory ya. Di sesi serial TechVelo ya. Ya jangan lupa untuk nonton serial berikutnya yang tentu saja lebih menarik. Yes. Itu. Oke, tunggu saja.